Pak Nangis Jokowi. ya? Bapak ya sedih ningali bapak. Sedih. Udah jadi rakyat biasa dia kayak kita. Bukan presiden lagi. Sedih ya? Padahal udah besok. Kerandoman habis, nyobolos calon presiden. Nangis gara-gara Pak Jokowi. Jokowinya pulang ke Solo jadi rakyat. Sedih guys. Kenapa kamu sedih? Dia tahu jadi sedih. Jokowinya udah gak jadi presiden. Sedih semua. Nangis lihat Jokowi. Pak Jokowi udah gak jadi presiden ya. Aku beneran sedih tahu. Dulu aku sekolah kan, bisa sekolah kan gara-gara Pak Jokowi dapat KIP. Aduh, Kan dilanjutin sama presidennya lagi. Ya kalau dilanjutin kalau mau gimana? Ya kan kamu udah nggak sekolah. Iya sih, tapi Kartu Indonesia dulu kan Pintar. aku kan itu pertama kali aku ketemu sama Jokowi waktu aku menerima KIP itu kan. Alhamdulillah banget tahu berkat KIP aku bisa sekolah. Kalau enggak aku mungkin nggak bakal sekolah. Oh gitu. Why you crying? I don't know. I just know how the feeling kayak mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Dan saya Do you think it's genuine though? yes. Ya, ini original. Karena saya juga I would feel like that. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Itu nggak gimmick. No. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus, atau lagi, setiap anggaran, dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk, enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Ya bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Wingi sing ngomong-ngomong jerene Pak Jokowi ditolak ning NTT nanti. Suarane, delon aku nangis si videonya Pak Jokowi disambut meriah antusias lu ning NTT. Dilungkas wong wis purna tugas yo kan. Di ning sosmed sing keluar-keluar jere Jokowi dibenci masyarakat, dibenci rakyat. Komen kalian tidak terbukti sama sekali. Dimanapun Pak Jokowi berada, selalu menjadi magnet untuk rakyat-rakyatnya. Ya, pendukung Pak Jokowi itu silent majority ya teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana ketika Pak Jokowi bilang Prabowo yang dia dukung, walaupun tidak terang-terangan, tapi netizen tahu ya arah dukungan Pak Jokowi itu secara nyata ya teman-teman, sangat terlihat walaupun dia tidak pernah secara gamblang gitu. Semua dukungan beralih ke sana. Ganjar ditinggalkan, suaranya tinggal 16% kan waktu itu. Jadi pendukung Pak Jokowi itu silent majority ya teman-teman. Kita bisa lihat di hasil survei selalu tinggi.
ya di kalangan intelektual, kritikus, Pak Jokowi ini tidak populer, sering dikritik. Tapi kalau udah ke akar rumput, wah itu membludak ya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jadi benar kata orang waktu itu, kemana kata kata Pak Luhut ya, kemana Pak Jokowi mengarahkan dukungannya udah selesai, dia yang menang. Dan itu terbukti ya teman-teman, dukungan untuk Prabowo naik signifikan karena Pak Jokowi mengarahkan dukungannya ke sana ya teman-teman. Wenang bilang besok Nimang Jokowi datang ya. Ya, besok Nimang Jokowi datang. Datang itu lama tadi pulang. Kasih itu DPD siap-siap diri di Solo, jarak rakyat biasa kayak kita begini. Nimang Jokowi ya, kita sayang-sayang dia dulu baru. Itu yang kita sayang-sayang dia dulu baru. Ini dari kami kepada Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo bermula dari Solo, memimpin dengan legowo hingga dipercaya memimpin Indonesia seantero. Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci, namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota Pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin rakyat sejati. Ya, itu ya teman-teman, bagaimana tangisan netizen sebentar lagi Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Kita terharu ya teman-teman semua dengan peninggalan Pak Jokowi ya teman-teman. Dan tapi anehnya ya, ada orang yang begitu bencinya sama Pak Jokowi dan teriak-teriak di luar sana ngomong ketika Pak Jokowi turun akan dipenjara, ketika Pak Jokowi turun akan dituntut secara hukum. Sebegitu bencinya mereka kepada Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi hidup sederhana, tidak pernah melakukan apa-apapun yang sebenarnya merugikan negara ya teman-teman. Pak Jokowi kerja ke sana, kerja ke sini, turun belusukan, tapi entah kenapa sebegitu bencinya mereka kepada Pak Jokowi. Kalaupun ada yang dikritik misalnya dari segi demokrasi atau apapun lah ya teman-teman, tapi kan tidak perlu sampai menuntut Pak Jokowi itu dipenjara, dibenci gitu ya teman-teman, bahkan pengen dilengsarkan sebelum waktunya. Kritik mah kritik aja ya teman-teman, tidak ada presiden yang sempurna ya kan, tidak ada pemimpin daerah bahkan yang sempurna teman-teman. Jadi kenapa harus benci dan menuntut dipenjara gitu ya teman-teman, ya tuh kritik saja kebijakannya kan, itu demokrasi ya teman-teman. Saya juga tidak mengerti. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.